Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, seperti judulnya, aku tuh pengen ngebahas tentang fenomena yang aku amatin aja sih akhir-akhir ini. Siapa sih yang nggak denger standar TikTok, standar Instagram dan segala macam, tapi yang lebih familiar terdengar tuh kayaknya standar TikTok ya, karena TikTok kayak beberapa orang pasti punya gitu untuk TikTok aplikasi hiburan ini. Tapi aku tuh akhir-akhir ini malah makin menyadari bahwa standar TikTok yang dibuat di TikTok ini makin hari kayak makin banyak aja, makin banyak variatifnya, entah dari dunia percintaan, entah dari dunia kesehatan, entah dari dunia karir, entah dari dunia pendidikan dan segala macam. Dan ini tuh jadi salah satu hal yang ngebombardir pikiran kita tentang perspektif akan hal terbaru tertentu atau bahkan sama standar kehidupan yang tadinya kita punya. Tapi kalau misalnya pengen salah satu ambil kita contoh ya, mungkin lebih ke dunia dating kali ya, yang sekarang tuh lagi lebih menarik, dan dunia percintaan. Sebenarnya aku pengen bertanya dulu sih ke Sening dulu, kalau misalnya sebenarnya standar yang ada di TikTok ini, apakah standar ini itu memang standar yang terbaik dari opini mereka, dari pandangan mereka, atau memang standar yang sudah secara saklek adalah standar yang paling betul harus kita ikuti. Dan aku masih mempertanyakan standar-standar yang dibuat ini, kayak misalnya standar harus cowok harus kayak gini lah, cewek harus kayak gini lah, cowok yang gak kayak gini adalah kayak gini lah, cewek yang kayak gini harus nyari yang kayak gini, dan segala macam. Standar yang tercipta di TikTok ini, apakah standar ini tercipta karena memang dia adalah aturan main yang sudah saklek ada di dunia ini, atau karena berasal dari kekecewaan, dari trauma, dari kehilangan, dari perasaan gak enak yang akhirnya terluapkan melalui cara untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi, atau ini adalah juga sebagai salah satu konten di mana hal tersebut memang sedang dicari, atau engagement dari video tersebut itu malah menghasilkan banyak cuan tanda kutipnya untuk sang pembuat. Dan apakah kita sebagai pengguna dari aplikasi ini harus mengikuti standar yang ada? Sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya, di setiap kebaikan ada aja dikit hal yang mungkin buruk atau segala macam, ataupun hal yang dibilang buruk banget tapi tetap ada hal kebaikan, entah kayak pengalaman, entah kayak pembelajaran dan segala macam. Dan dari aku amatin, aku nggak sebegitu menutupnya terhadap standar TikTok ataupun standar masyarakat. Tapi kita juga harus lebih aware gitu sama penerimaan informasi, sama hal-hal yang emang kita tonton, kita baca, kita dengar. Apakah ini akan membuat pola pikir atau mindset di dalam diri kita, atau menjadi standar yang gak realistis juga ke kita. Karena semakin aku ikutin gitu ya, kayak ada arahnya makin kesini, justru ketika algoritma dari aplikasi sosial media ini, semakin kita suka sama sesuatu hal, justru kita akan terus diberikan oleh hal serupa yang akhirnya membuat kita terus-terus terkonsumsi oleh informasi tersebut. Dan apakah standar ini buruk ataukah standar ini baik? Sebenarnya standar ini itu kembali terhadap opini dan pendapat, terhadap tujuan dan masing-masing orang. Sebenarnya standar TikTok ini kalau aku amati ya mirip kayak standar masyarakat lah. Kalau misalnya contoh umur nikah wanita yang ideal itu adalah yang 25 tahun itu udah isi yang matang, atau saat 25 tahun itu sudah mapan dan segala macam. Nah, apakah standar yang kayak ada di masyarakat ini sebenarnya buruk? Ya, belum tentu juga. Mungkin anggapan orang terhadap standar ini adalah keinginan supaya orang tersebut merasa mapan, merasa nyaman di umur yang memang sudah menurut mereka produktif dan segala macam. Tapi apakah di dunia nyata standar masyarakat ini itu saklek, orang-orang harus sesuai? Enggak juga. Ternyata ada yang menikahnya di umur 30, ada yang mencari atau mencapai kesuksesannya di umur 30 ke atas, atau ternyata usia muda pun juga sudah sukses.
itu banyak banget variabelnya. Dan sama dengan standar TikTok ini. Apakah standar TikTok ini baik? Ya bisa saja ada baiknya. Dan bisa saja juga malah menjadi sesuatu hal yang gak realistis. Memandang dunia kita juga sebenarnya benar-benar penuh dengan tantangan. Dan kalaupun kita memang mau mengikuti standar TikTok ini atau informasi yang ada di TikTok ini, pastikan kita sudah paham tujuan kita maunya apa. Kalau misalnya contoh kita misalnya mau pasangan yang baik, yang membimbing, yang mungkin juga memprovide kalau buat yang perempuan, sebagai kepala rumah tangga yang mungkin bertanggung jawab nantinya, atau sebagai pasangan yang mampu bisa membuat kita juga jadi ingin lebih baik gitu. Apakah dengan standar TikTok ini juga justru bisa mendekatkan kita sama tujuan kita? Kalau misalnya memang standar TikTok itu juga mampu mendekatkan kita dengan apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita nyaman, ya just do it. Pilihlah informasi yang memang sesuai, karena kita udah tahu nih apa tujuannya. Apakah standar ini justru membuat kita jadi lebih dekat ke arah sana? Tapi ketika mungkin standar ini justru malah membuat kita mendapatkan hal-hal yang justru berlawanan, berlainan, tanyakan diri lagi ke diri sendiri. Hati kita tuh kadang sering banget ngerasa, ini tuh arah yang benar gak ya? Apakah ini pilihan yang benar? Apakah ini hal yang emang harus diikuti gitu? Dan gak bisa semua informasi tuh kita telan mentah-mentah gitu ya teman-teman. Karena standar hidup, standar masyarakat, standar TikTok, itu bisa mungkin sebagai acuan atau pacuan kita untuk menjadi lebih baik. Karena kita nggak tahu nih konten-konten yang sebenarnya dibuat oleh orang-orang ini tujuannya apa. Apa karena memang ingin memberikan ilmu atau ingin memberikan pembelajaran dari pengalaman mereka, ataupun ya hanya konten gitu. Tapi juga patut disadarin, kadang kita sering banget kemakan sama informasi, oh kalau ini kayak begini udah pasti ininya begini, kalau ini udah begini udah pasti ininya begitu. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya aku juga kayak ngedengerin cerita dari teman aku tentang mungkin hal yang buruk dari dunia percintaan atau dunia kerja gitu, apakah itu sudah pasti cerita yang akan aku jalani nanti kehidupan sama persis sama dia? Ya belum tentu juga, karena hidup aku dan bukan hidup dia gitu. Ya pengalaman dia juga bisa jadi pembelajaran buat kita untuk mengantisipasi dan segala macam. Dan apakah hidup kita akan terhindar dari segala macam variabel yang mungkin buruk atau yang mungkin diceritain? Ya enggak juga. Tapi kita punya jalan kita sendiri, punya kehidupan kita sendiri, yang experience dari orang bisa jadi pembelajaran, tapi bukan berarti saklek di hidup kita gitu. Sebisa mungkin tetap baik sama apapun itu. Dan harapannya yang terbaik buat kita. Cuman lebih ke pemahaman bahwa standar TikTok ini juga harus disaring sama kita. Nggak bisa kita telan mentah-mentah. Ya kalau memang itu baik dan sesuai dengan kamu dan kamu merasa bahagia, merasa nyaman, ya lakukanlah. Berarti itu sesuai dengan beberapa orang. Tapi juga ada beberapa orang yang ternyata justru malah ngikutin ini semakin capek, semakin gak realistis, semakin mengikuti dunia yang kayak, dan merasa kosong, merasa nggak damai. Karena lupa sebenarnya standar TikTok ini juga bukan standar hidup kita, standar masyarakat bukan standar hidup kita. Dan itulah yang mendefinisikan kita sendiri. Kita maunya kemana, kita maunya apa, tujuannya apa, dengan cara seperti apa, hal-hal apa yang harus kita anut paham, mungkin hal-hal apa yang harus kita pahami supaya kita juga nggak terbenteng dan nggak terbawa arus untuk terus-terusan ikut hal-hal yang mungkin ternyata malah berlawanan dengan kita gitu. Dan standar TikTok ini bisa aja sih banyak ada manfaatnya juga. Aku nggak mau menutup kemungkinan segala sesuatu. Kita mungkin bisa jadi lebih paham tentang diri sendiri atau variabel kehidupan yang mungkin kita belum pernah ngerasain karena udah ada dari experience orang, atau mungkin ternyata kita punya ilmu-ilmu baru dari orang-orang. Tapi juga harus paham bahwa standar ataupun yang diceritakan dalam TikTok itu juga harus kita saring. Apakah ini sesuai dengan kita? Apakah ini benar-benar yang terbaik buat kita? Dan gak bisa kalau misalnya kata orang sih kayak gini, kata orang segala macam kayak gini. Tapi dunia nyata tuh kadang juga nggak sesaklek teori gitu. Pernah denger nggak? Kalau misalnya orang yang paham teori, ketika terjun langsung, misalnya orang paham teori perang, ketika terjun langsung di perang,
mereka juga akan menemukan berbagai macam pengalaman, pembelajaran ilmu baru yang mereka nggak temui di sekedar teori, tapi teori yang mereka pegang membantu mereka survive saat perang. Sama aja kayak kalau misalnya kalian gak punya teori terus kalian perang, kemungkinan besar kalian untuk meninggal jauh lebih tinggi dibandingkan kalian punya teori, karena kalian paham dari pembelajaran orang sebelumnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, tapi selalu akan ada variabel yang gak bisa kita kontrol saat di perang itu. Apakah kita akan dapat pembelajaran karena untuk menghindari peluru, atau dapat pembelajaran untuk memimpin, untuk mengafirmasi orang atau segala macamnya. Dan sekarang lebih ke informasi kan udah beredar banyak. Kita bisa mencari berbagai macam hal dengan sangat mudah dengan smartphone kita. Tapi namanya manusia tetap perasaannya dari zaman dulu sampai sekarang. Walaupun kita paham gitu ya, misalnya dunia percintaan tuh pengennya misalnya contohnya kenalan, diikat, nikah, mulus gitu. Dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kadang permasalahan percintaan tuh itu aja gitu loh. Kayak ya gitu lagi. Mungkin sekarang ada keterbaruan yang beradaptasi akhirnya, tapi tetap permasalahan tetap ada. Mungkin pembelajaran dari masa lalu bisa jadi pembelajaran, tapi tetap kadang memberikan experience di dunia nyata sekarang untuk pembelajaran diri, yaitu memang adalah keinginan Tuhan mungkin membuat kita jauh jadi lebih baik gitu. Cuman sadari bahwa kita manusia, kita terbatas, standar kita juga bisa bersinggungan dengan standar orang lain. Dan standar kita juga kita harus sadar, kita boleh punya standar tinggi, kita boleh menetapkan standar yang terbaik buat diri kita, tapi kita juga sudah menyiapkan diri, semisal ibaratnya menyiapkan bantalan atau menyiapkan payung sebelum hujan, supaya ekspektasi kita terhadap segala sesuatu itu terkontrol dan enggak berlebih-lebihan. Kalau misalnya terus-terusan kita ngikutin opini orang, pendapat orang, standar orang, jadi pembelajaran boleh, jadi antisipasi juga boleh, tapi juga pahami apa yang melandasi kita untuk mengikuti hal tersebut. Apa karena hal ingin seperti mereka juga, atau sebagai pembelajaran untuk nantinya ketika menghadapi segala sesuatu. Karena tiap orang tuh pasti, kita kadang mau berusaha menghindari sesuatu yang memang gak ditakdirkan untuk kita, ternyata kalau misalnya memang takdir, ya gimana gitu. Atau kita mau ngejar segala sesuatu yang memang yang bukan ditakdirkan untuk kita, kadang juga gak bisa. Hidup tuh kan penuh misteri ya teman-teman, kayak gak bisa gitu, maksudnya kita expert gitu. Justru karena kita belajar hidup sekali, kita belajar pada saat ini juga, dan kadang kita juga buat salah. Mungkin pembelajaran yang orang diberikan di TikTok juga sebagai satu hal atau refleksi dari mereka, atau cara mereka untuk cepat pulih, atau cara mereka untuk mengantisipasi karena mereka pernah mengalami kecewa, mereka menemukan dengan cara ini. Tapi apakah cara ini juga sesuai dengan kita? Belum tentu. Jadi kayak kita harus paham. Aku nggak menanamkan untuk kayak gak usah ikuti standar TikTok, gak usah ngikuti standar masyarakat, bukan. Cuman gak apa-apa, it's okay kalau misalnya memang punya kepercayaan, opini, pendapat, standar terhadap hal tersebut dan menurut kalian benar, it's okay. Tapi lebih ke pemahaman bahwa gak semua halnya itu juga sesuai. Ada hal yang harus disaring, ada yang dicerna. Gak bisa kayak, ini pasti benar nih buat hidup gue, ini pasti benar nih, ternyata malah gak sesuai, ternyata malah menjauhi dari tujuannya. Itu patut kita untuk renungin lagi, refleksi lagi gitu. Semakin banyak arus informasi, semakin banyak juga informasi yang bisa aja justru hoax kan, atau kurang lebih ternyata malah gak sesuai. Jadi buat teman-teman sekarang, lebih bijak lagi dalam mengikuti standar TikTok dan Instagram juga. Standar-standar yang mungkin gak realistis, standar-standar yang justru malah menyiksa diri, kan buat apa gitu. Atau justru bangunlah hal yang memang teman-teman tahu, teman-teman maunya apa. Kalau memang belum tahu ya belajar pelan-pelan, sama kayak aku juga, kayak masih mencari makna hidup, masih mencari hal-hal yang memang mau dituju dari hal-hal kecil, dan itu disesuaikan lagi dengan value-value, dengan prinsip-prinsip. Kalau bisa juga selalu berlandasan sama agama, sama kesopan santunan dan sosial masyarakat yang memang bisa baik gitu. Karena nggak semua hal juga harus kita ikutin, tapi kita punya kontrol buat memilih apa yang memang pengen kita pegang dalam hidup.
ilmu apa, nilai apa, itu kembali lagi ke hal yang bisa kita kontrol. Variabel kehidupan, kadang manusia punya jalan yang berbeda. Yang satu sama yang lain bisa aja beda. Mungkin cerita mereka bisa jadi pembelajaran buat kita, tapi kita juga bisa punya cerita yang berbeda, yang jauh lebih indah yang harapannya. Jadi, sekian dari aku. Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah atau perspektif yang gimana-gimana. Bisa teman-teman buat diskusi atau memberikan pandangan terbaru dari kalian. Aku terbuka buat segala macam diskusi. Aku belajar, kalian juga sama-sama buat belajar. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Bye.